Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Video ini saya ambil bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun 2022. So, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakan. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait pengalaman saya bekerja di dunia pertambangan. Lebih tepatnya saya ingin berbagi pengalaman bagaimana saya bisa kerja di salah satu perusahaan tambang batu bara yang ada di Kalimantan Selatan. Oke, mungkin lampu di belakang saya cukup terang, tapi teman-teman jangan fokus ke lampunya, tapi fokus pada apa yang akan saya sharing atau apa yang akan saya sampaikan. Saya sebelumnya itu kerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian saya ke sini itu tahun 2016 awal. Ini memang niatnya mau kerja di perusahaan tambang batu bara. Nah, pertama kenapa saya bisa sampai ke pikiran ke Kalimantan Selatan, bukan ke Kalimantan Timur atau ke Kalimantan Tengah yang juga notabene adalah daerah tambang. Nah, alasannya karena di Kalimantan Selatan ini ada kakak saya yang sudah lebih dulu bekerja di sini. Kemudian kakak saya mengajak saya untuk datang juga ke sini. Awal datang ke sini itu saya sempat menganggur sekitar kurang lebih 3 bulanan. Nah, dari selama saya datang, kemudian dalam range waktu 3 bulan itu saya rajin membuat lamaran, entah yang lamaran ditulis tangan, entah yang di print, entah yang by email. Itu saya siapkan semua berkas-berkas saya, apa-apa semua yang harus saya siapkan, saya susun, lalu saya print dan saya antarkan ke masing-masing perusahaan. Nah, kalau untuk perusahaan tambang batubara sendiri itu memang di sini pas awal saya kesini itu belum terlalu banyak yang seperti sekarang. Masih ada beberapa, tapi ya kurang lebih ada sekitar 10 perusahaan yang saya datangin, yang saya titipi lamaran. Kemudian di bulan kedua saya di sini itu ada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara juga, dan menurut saya cukup besar. Itu panggil untuk interview. Jadi saya dapat info pekerjaan itu dari salah satu karyawannya yang tidak sengaja saya bertemu saat ke rumah bibi. Jadi dia menginfokan bahwa di situ ada lowongan pekerjaan sebagai admin. Coba mbaknya antar lamaran ke sana. Jadi saya antar lamaran dan ya langsung interview saat itu juga. Tapi pada saat interview sama PM-nya, project manajernya itu bilang, oke, kamu sudah interview dan berkas kamu sudah masuk ke kita, jadi nanti tunggu panggilannya, nanti akan kami hubungin ketika jobnya sudah ready. Jadi ceritanya ini mereka butuh admin, tapi belum sekarang, mungkin beberapa minggu kemudian baru ready gitu. Cuma ternyata saya menunggu 2 minggu, 3 minggu kok nggak ada panggilan. Terus saya mencoba inisiatif menghubungin project manajernya. Saya tanya setelah 2 minggu, Pak, gimana kelanjutan dengan hasil interview saya kemarin? Katanya belum ada info dari orang HO gitu. Padahal dalam hati saya sudah feeling, sepertinya saya tidak diterima, artinya saya failed di situ, tidak keterima. Saya sempat down dan sempat sedih karena itu adalah interview pertama saya di Kalimantan Selatan sejak saya datang merantau dan ternyata gagal gitu. Lalu tetap saya juga sambil apply lagi lamaran di perusahaan lain. Kemudian ada salah satu perusahaan tambang batubara juga, tapi dia ownernya, jadi bukan subkon. Jadi di sini tuh ada owner, ada subkon. Kalau owner itu adalah pemilik lahannya, kalau subkon adalah yang istilahnya dia itu kalau kerja berarti di bawahnya owner gitu. Masuknya joinnya ke owner, kemudian mereka sebagai subkon yang mengerjakan lahan gitu kan. Jadi saya ada panggilan karena saya antar lamaran situ kurang lebih sudah sebulanan, kalau tidak salah sebulanan.
terus ditelepon, dihubungin gitu. Nah, perusahaan yang memanggil saya kali ini itu adalah owner ya. Jadi saya datang ke sana, diinfokan, ditelepon, "Mbak siap ya, tanggal sekian kita mau adakan tes psikotes." Jadi sebelum kita bergabung itu ada beberapa tes yang harus dilewati. Jadi saya ikut tes itu psikotes sekitar seharian kalau tidak salah. Jadi kalau tes psikotesnya itu ya kurang lebih hampir sama seperti di perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi kayak tes kepribadian, ada tes tertulis, ya pokoknya standar seperti kayak kita tes di perusahaan-perusahaan lain. Lalu ketika dinyatakan lolos tes psikotesnya itu, lanjut lagi kita akan interview ke HRD-nya. Nah, setelah HRD-nya sudah interview, itu sempat tes praktek gitu, apa tidak ada ya aku lupa. Tapi yang terakhir aku ingat itu adalah interview usernya. Jadi saat itu aku di interview user ada 4 orang ya. Jadi ada 4 bapak-bapak yang sudah menunggu di dalam ruangan. Saya masuk ya dengan sedikit rasa kayak deg-degan karena karena ini yang pertama kali saya interview user, ada 4 orang ya. Jadi mereka tanya pertanyaannya sih umum seputar bagaimana kamu menyelesaikan masalah dalam dunia kerja, bagaimana cara kamu mengatur waktu dalam bekerja, apa yang menjadi prioritas utama kamu di dalam pekerjaan. Jadi seperti itu yang mereka tanyakan. Jadi yang lanjut sampai ke tahap interview user itu ada 2 orang cewek dan cowoknya itu ada sekitar 6 orang. Tapi memang untuk penempatannya itu beda-beda. Jadi kalau cewek ini memang untuk di office, dan kalau cowok itu lebih ke kayak ceker atau penempatannya di lapangan gitu. Singkat cerita, saya diterima di perusahaan tersebut. Kemudian saya bekerja, saya menjalani kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan kalau tidak salah ya. Nah, sambil saya itu kerja di sana, di perusahaan tempat saya sekarang ini, saya apply lamaran gitu kan. Dan entah percaya atau tidak ya teman-teman, saya masukkan lamaran ke perusahaan sini itu sampai 7 kali ya. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan, saya mengapply lamaran ke sini itu, mengirim lamaran, berkasnya ada sampai 7, dan saya tidak tahu berkas yang mana yang dipanggil untuk saya tes di perusahaan yang sekarang ini. Jadi mulai dari yang bahasa Indonesia, mulai yang dari bahasa Inggris, mulai yang dari ditulis tangan sampai yang di print, itu semua sudah saya masukkan ke sini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kok bisa sampai begitu? Iya, alasannya karena memang dari awal itu saya ke sini, memang di pikiran saya itu bahwa saya akan bekerja di perusahaan yang ini begitu, dan setahu saya memang hanya perusahaan ini yang saya tuju, perusahaan tambang batubara yang saya tuju ke sini begitu. Saya belum ada gambaran bahwa nantinya akan ada perusahaan tambang-tambang yang lain yang bisa saya tempati untuk apply lamaran. Nah, kebetulan kakak saya juga bekerja di perusahaan ini. But ya mungkin sudah jalan Tuhan. Itu pertama kalinya saya dipanggil untuk interview setelah 1 tahun, hampir kurang lebih 2 tahun menunggu ya sejak saya datang. Jadi kalau dikatakan saya cukup sabar, iya saya cukup sabar menunggu. Nah, kemudian singkat cerita, saya itu ikut tes. Di situ kami ada 16 kandidat, kemudian ada cewek 6 orang ikut tes pada waktu itu. Tesnya masih sama dengan perusahaan sebelumnya saya tempati, ada psikotes, ada tes praktek, ada interview user, dan yang paling saya ingat adalah pada saat kami melakukan tes psikotes. Saat itu dari 16 orang itu, kalau yang ceweknya ya, yang saya ingat adalah ceweknya. Kalau yang cowoknya saya sudah lupa ingat berapa yang lolos dari psikotes itu. Yang cewek itu kalau tidak salah ada 3 orang yang lolos. Jadi dari 6 orang itu ada 3 yang lolos. Nah, setelah 3 lolos psikotes, itu lanjut ke
tes praktek. Jadi kita tes komputer. Pada saat itu saya apply-nya memang administrasi ya. Saat saya tes praktek lolos, saya lanjut interview user. Setelah saya interview user, saya disuruh menunggu untuk misalkan apakah saya hasil tesnya lulus atau tidak. Kemudian saya menunggu kurang lebih sekitar seminggu, dan puji Tuhan ada panggilan untuk medical check up, yang artinya bahwa hasil tes saya itu lulus. Nah, sembari saya menunggu, saya itu masih belum resign di tempat lama, karena saran dari kakak saya juga bahwa nanti aja resign setelah ada fix bahwa kamu diterima di perusahaan ini, karena mengingat mencari kerja itu cukup lumayan susah dan saingannya juga banyak. Jadi saya belum berani untuk resign di perusahaan sebelumnya sebelum ada kejelasan bahwa saya betul-betul diterima di perusahaan yang sekarang tempat saya bekerja, begitu ya. Jadi pada saat saya sudah dihubungin untuk medical check up, saya bersamaan dengan itu mengajukan masukkan surat resign di tempat saya yang sebelumnya itu. Jadi kan kalau resign itu prosesnya tidak langsung ya, jadi mungkin ada 1-2 minggu jeda waktu untuk mencari pengganti kita gitu ya. Setelah surat resign saya masuk, saya fixkan saya akan resign tanggal sekian. Pikiran saya bahwa saya akan pulang dulu, mungkin pulang kampung dulu sembari menunggu hasil MCU, karena kadang hasil medical check up kita itu ada 2, fit atau unfit. Jadi ketika hasil medical check up kita itu tidak fit atau unfit, maka itu kita tidak bisa lanjut diproses gitu ya, karena berarti kita kesehatannya tidak memenuhi standar untuk bekerja di perusahaan. Dan ternyata puji Tuhan tidak berselang lama saya dipanggil untuk agreement, yang mana ketika kita sudah dipanggil agreement bahwa itu kita sudah dinyatakan diterima di perusahaan. Kemudian saya mengikuti masa probation selama 3 bulan. Jadi dia bukan sistem kontrak PKWT ya, tapi bahasanya itu probation, yang mana kita akan dinilai selama 3 bulan. Lalu ketika kita lolos penilaian, entah itu dari absensinya bagus, kemudian dari kerjanya juga bagus, atau apalah ada standarnya, yaitu dari atasan yang menilai dan perusahaan. Nah, ketika dinyatakan lulus maka akan ditetapkan sebagai karyawan permanen gitu ya. Jadi dan puji Tuhan 3 bulan berlalu dan saya dinyatakan permanen sampai hari ini. Dan selama bekerja, kalau ditanya apakah senang menjalani, jawabannya ya senang. Buktinya sampai sekarang ada di sini tuh kurang lebih sekitar 4 tahun lebih ya. Jadi senang karena memang rencana awal atau plan awal kesini itu memang bekerja di perusahaan ini, dan ya puji Tuhan terrealisasi gitu ya, berjalan sesuai rencana begitu. Ya meskipun di awal-awal itu perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan, bahkan di luar dari apa yang saya pikirkan seperti itu ya. Jadi perjalanannya cukup panjang sehingga bisa ada sampai di titik sekarang ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, saya sekarang berbicara ini di meja tempat saya bekerja setiap hari-harinya, mengais rezeki. Jadi mulai dari saya lajang, menikah, sampai punya anak itu saya masih di sini gitu. Kira-kira kalau ada yang tanya saya itu sampai kapan di sini, jawaban saya adalah saya belum tahu sampai kapan saya ada di sini. Yang jelas sampai sekarang saya masih merasa nyaman dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang saya jalani saat ini. Cuma kedepannya kita tidak pernah tahu ya rencana Tuhan apa di dalam kehidupan kita. Saya hanya menjalani dengan kesempatan dan apa yang sudah Tuhan gariskan buat saya. Tapi bekerja di sini kurang lebih selama 4 tahun, pasti ada plan-plan lain yang ingin dicapai, yang juga mungkin apalagi saya sudah berkeluarga ya, sudah punya anak 1, pasti bahwa saya ingin ada sesuatu yang berubah atau tidak monoton di dalam kehidupan saya gitu. Saya minta doanya dari teman-teman, semoga apa yang saya rencanakan dan apa yang saya
cita-citakan di kemudian hari bisa tercapai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing terkait pengalaman saya dari awal bagaimana mencari pekerjaan sehingga sampai bisa bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di Kalimantan Selatan ini. Jika teman-teman ada masukan, kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau saya sempat pasti akan saya balas. So, teman-teman yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta teman-teman kasih masukan apa yang kira-kira bagus topiknya saya bahas. Nanti saya akan sharing ke teman-teman. So, sampai bertemu di video saya yang lain. Bye. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan komen serta share ke teman kalian agar informasi ini bisa tersampaikan pada mereka yang membutuhkan informasi seputar ini.